Ukuran berapa kilo yang sudah? Yang sudah paling kecil kita 900 gram. 900 gram. Paling besar kita udah mencapai 1,7 kemarin. 1,7. Jadi, nah ini adalah bunga jantan. Cirinya seperti apa bunga jantan? Bunga jantan masakannya agak lebih kecil. Terus oh, ini dia. Ya. Yang membedakan bunga betina itu apa? Bakal buahnya lebih besar dibandingkan tadi. Tadi kan kecil ya. Ya. Ini udah besar. Assalamualaikum, selamat sore, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Sore ini saya sedang ada di hidroponik untuk tanaman melon. Jadi melon juga bisa dilakukan secara tradisional, tapi bisa juga dilakukan seperti ini, dilakukan dengan hidroponik. Nah, sore ini saya lagi ditemani oleh petugas di sini, Pak Dendi ya, Pak Dendi ya. Dendi, kalau yang melon ini jenis apa yang ada di sini? Ini yang kita tanam ada melon jenis honey globe atau biasa disebutnya melon madu. Nah, para sahabat petani, di sini adalah kita menanam melon madu ya. Kenapa melon madu? Karena memang dia sangat manis ya. Sangat manis, kemudian ukurannya juga lumayan besar ya, antara 800 sampai sekilo lebih ya gitu. Dan untuk kemanisannya berapa? Buat kemanisannya kita bisa tentukan paling rendah itu di 14 brik, paling tinggi kita bisa sampai 16 atau 17 brik. Kita di sini pernah melakukan sampai 17 brik ya. 17. Jadi memang manis sekali, karena kalau sebetulnya kalau melon 14 sampai 15 itu udah cukup. Hanya udah termasuk manis ya. Tapi di sini kita bisa sampai 17 ya. Nah, untuk ini kita memang tidak serentakan ditanam bareng-bareng. Ini memang seperti ini. Kita memang lakukan pola tanamnya. Nah, ini untuk dari pembenihan pertama kali itu berapa hari dari pembenihan terus kemudian pecah? Dari semai kita gulung dulu, kita gulung selama 2 hari, udah kecambahnya muncul, mulai kita semai, setelah sekitar semingguan atau sampai 10 hari, baru kita tanam ke sini. Nah, udah dari sini, untuk yang setinggi ini umur 8 harian, sampai 9 hari, yang kesananya. Oke. Jadi begitu para sahabat tani semua, bibit biasa bisa kita beli atau bisa kita buat sendiri. Nanti kita benihkan dulu ya, dibenihkan, kemudian kita semai. Setelah semai 8 hari udah pecah, baru kita pindah ke sini. Pembibitan memang tidak di sini. Pembibitan tidak di sini. Di sini dilakukan setelah dia dipindahkan. Dan ini kita menggunakan plastik ya, polybag plastik. Beda dengan yang sebelumnya menggunakan pot. Di sini kita menggunakan polybag plastik. Kemudian di bawahnya kita taruh batako ya? Ya, batako supaya lebih agak tinggi dan pertumbuhan akarnya tidak terganggu ya. Jadi kalau di sini dilakukan satu polybag satu tanaman. Kalau yang di sebelumnya satu pakai pot 3 tanaman ya sampai 4. Nah, ini kalau yang ini usia berapa hari? Ini beda dari ini, beda seminggu, jadi yang ini sekitar 16 harian. Begitu para pencinta petani. Jadi di sini tadi seminggu ya, usia seminggu. Jadi ini 12 hari mungkin ya, 12 sampai 14 hari. Selanjutnya yang ini usia berapa? 21 hari dan terakhir di sana 28 hari. Nah, yang ini sudah berbuah ya. Jadi kita totalkan kalau misalkan dari
pembibitan sampai muncul buah bisa panen itu berapa hari? Dari 28 hari sampai 36 hari bisa muncul buah. 36 hari para pencinta sahabat tani, para kita bukan channel, jadi 36 hari kita bisa panen ya untuk melon honey ini. Memang disebut honey, memang rasanya memang manis. Di sini kita juga menggunakan tali-tali seperti ini ke atas. Itu gunanya untuk merambatkan melon, karena memang melon bersifat merambat dia. Kita rambatkan, kemudian ada proses pelilitan, kemudian juga proses pemilihan daun juga ya. Kemudian ada proses seleksi untuk bunga ya, untuk seleksi bunganya. Biasanya dari satu pohon ini kita ambil cuma dua atau tiga melon. Jadi tidak semua bunga kita jadikan buah gitu. Karena kalau itu dijadikan semua buah, nanti buahnya jadi kecil-kecil, mengganggu untuk yang lainnya. Biasanya kita 2 sampai 3. Itu berukuran berapa kilo yang sudah? Sudah paling kecil kita 900 gram. 900 gram. Paling besar kita udah mencapai 1,7 kemarin. 1,7. Jadi yang paling kecil 900 gram, yang paling besar 1,7. Dari 26 hari tadi ya. Kalau untuk ini sama-sama irigasi tetes ya? Sama sistem drip. Sistemnya sama sistem irigasi tetes atau drip. Nah, maksudnya drip itu karena menggunakan selang-selang ini ya? Tetesan ini. Jadi nutrisinya ada di belakang. Di belakang, kemudian baru disalurkan ke semua greenhouse dan disalurkan ke setiap polybag gitu ya. Oke, kalau dari usia yang seminggu, kemudian dia berbunga ini berapa hari? Dari usia seminggu sampai berbunga itu kisaran semingguan lagi juga bisa muncul. Oh, jadi ini udah ini berarti sudah lebih cepat ya dia? Ya. Seminggu tapi dia langsung udah berbunga ya? Bunga jantan. Kalau ke bunga betina sekitar semingguan lagi muncul. Kalau bunga jantan yang gimana? Ada nggak di sini yang bunga jantan seperti apa? Ini bunga jantan. Nah, ini adalah bunga jantan. Cirinya seperti apa bunga jantan? Bunga jantan mahkotanya agak lebih kecil. Terus buat kuntum bunganya yang ini, ininya lebih kecil ya daripada bunga yang betina. Yang betina yang mana? Kalau yang betina, ini yang belum mekar. Yang udah mekar nggak ada? Yang paling sebelah sana ya. Kita lihat ya. Yang sini semua bunga jantan semua ya. Kita lihat bunga betinanya. Oh, ini dia. Yang membedakan bunga betina itu apa? Bakal buahnya lebih besar dibandingkan tadi. Tadi kan kecil ya. Ini udah besar. Bukan karena ini udah bunganya udah besar, bukan. Tapi memang dia munculnya ininya lebih besar gitu ya. Iya, munculnya kalau bunga betina itu dari tunas. Kalau bunga jantan dari ketiak daun. Oh, kalau ini dari tunas gini, kemudian kalau bunga jantan di sini ada nggak? Nah, ini dari ketiak daun. Oh, iya. Jadi begitu para pencinta sahabat tani botani. Kalau bunga jantan ini keluarnya dari ketiak daun. Ketiak daun kenapa? Itu sebenarnya jadi dari pinggir ya, dari pinggir batang ya. Nah, kalau ini keluar dari tunasnya. Tuh. Itu ini jantan juga. Ini betina. Iya. Nah, ini sudah nanti diproses kawinkan. Ya. Proses kawinnya kebetulan nggak kita lakukan sekarang ya. Jadi kita memang satu-satu dipindahkan ya. Karena kalau di hidroponik ini untuk membuahkan tanaman kita yang harus proses kawinkan. Tapi kalau di luar tanpa hidroponik ya sama lebah gitu ya. Proses kawinnya dipindahkan dari bunga jantan ke bunga betina. Itu berapa banyak? Kalau satu kali atau 2 kali? Satu kali juga bisa, cuman karena mengurangi keraguan, jadi kita
bisa tambahkan satu atau dua bunga lagi gitu. Oh gitu. Jadi ambil dari bunga jantan 2 biji ini, kemudian dipindahkan nanti ke sini ya? Ya, menggunakan alat khusus ya? Iya. Okay. Nah nanti sembari itu dipantau berapa hari dari proses kawin itu? Jadi seperti muncul kayak gini? Dari kawin, sekitar 3 harian udah kelihatan kalau misalkan si bakal buahnya membengkak, berarti itu berhasil polinasinya. Kalau misalkan gagal, nanti bakal buahnya jadi kuning terus copot dari tangkai buahnya. Jadi tapi rata-rata tidak pernah gagal. Alhamdulillah. Selalu. Apakah pada saat polinasi itu dilebihin? Misalkan kan kita biasanya dalam satu batang tangkai gini kan 2-3. Ya. Dilebihin untuk pas polinasinya. Ya, polinasinya kita di 3 tunas. Jadi nanti setelah misalkan berhasil 3-tiganya, nanti kita seleksi pilih buah yang paling bagus buat dibesarkan. Oke. Jadi gitu. Jadi walaupun semuanya berhasil 4 atau 5 buah dipolinasi, tapi tetap kita akan pilih mana yang paling bagus untuk dibesarkan. Ya begitu ya. Jadi begitu mungkin para pencinta sahabat tani semua, ini adalah proses tadi yang saya sampaikan, proses dari awal pembibitan, kemudian perawatan, polinasi, kemudian nanti panen ya, panen pernah saya ini nanti kalau pas lagi panen lagi saya bikin konten lagi ya. Ini semua ada berapa pohon? Ini semuanya ada 504 pohon. 504 pohon. Jadi setiap hari dililit ke atas. Ya. Jadi supaya lebih rapi ke atas dan dia tidak menjuntai kemana-mana ya. Terus proses untuk pemilihan daun? Kalau daun kita biarkan dulu. Nah nanti kita satu pohon itu disimpan sampai maksimal itu 30 pohon, itu buat pemaksimalan buah nantinya. Tapi nanti selama berjalannya waktu kita pruning juga daun dari bawah. Maksudnya 30 pohon, bukan 30 pohon mungkin 30 daun. Ya, 30 daun. 30 daun dalam satu pohon. Satu pohon. Nah, di 30 pohon kemudian kita nanti pruning kan? Di pruning dari bawah. Pruning yang dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena yang nantinya akan lebih dulu misalkan menguning atau kena penyakit itu dari bawah, karena kelembabannya itu lebih tinggi di bawah dibandingkan tengah atau atas. Jadi begitu para pencinta Petani Channel, proses yang lainnya harus dilakukan di hidroponik adalah pruning. Pruning untuk tanaman, di mana tanaman daunnya itu kita menggunakan sekitar 30 daun ya, 30 daun. Bila sudah lebih dari 30 daun baru kita pruning. Tapi yang dipilih biasanya yang di bawah. Yang di bawah karena apa alasannya? Yang di bawah lebih lembab ya. Lebih lembab, lebih mudah kena hama lagi. Nah, kalau untuk bunga sih buah tergantung bunganya di mana ya, baru kita palingkan. Oke. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini nanti bermanfaat, kemudian memberikan inspirasi dan ide bagi para pencinta Botani Channel semua ya. Semoga kita semua sehat terus. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.